kita juga ada beberapa items tuh yang sudah 10 tahun tuh sampai sekarang masih di-download terus, itu juga ada. Nah, tema-tema seperti itu juga rasanya sih menarik juga sih untuk tetap dibikin gitu. Yang penting tetap jaga kualitas ya. Ini itu karena sekarang microstock itu udah banyak saya dengar itu di Adobe Stock itu banyak yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yaya Rifandaru di channel Color Sepi, channel yang isinya tentang seni, desain, mungkin tutorial dan mungkin juga informasi-informasi yang mungkin bisa berguna untuk teman-teman. Baik, kali ini saya pengen ngebahas tentang, balik lagi ke microstock ya. Jadi tema-tema tentang microstock. Nah, kalau sebelumnya kan udah dibahas tentang tema-tema seasonal ya. Jadi dalam setahun kira-kira tuh kita mau nyiapin tema apa aja gitu. Jadi sifatnya ini musiman, season gitu. Nah, sekarang kayaknya lebih asik kalau ngebahas tentang tema-tema apa aja yang kira-kira itu bakal long lasting gitu ya. Jadi akan dipakai terus gitu. Artinya mungkin bisa dalam setahun atau mungkin dalam waktu yang lama. Misalkan tuh saya juga ada beberapa items tuh yang sudah 10 tahun tuh sampai sekarang masih di-download terus, itu juga ada. Nah, tema-tema seperti itu juga rasanya sih menarik juga sih untuk tetap dibikin gitu. Yang penting tetap jaga kualitas ya. Ini itu karena sekarang microstock itu udah banyak saya dengar itu di Adobe Stock itu banyak yang orang download lalu dijual lagi. Ini juga sebisa mungkin kita harus berhati-hati. Maksudnya itu kita benar-benar jaga kualitas dan hati-hatilah ini kayak gitu. Nah, kita coba ini sebenarnya saya belum ketemu insight, tapi coba langsung ngomong saat ini gitu. Apa aja sih kira-kira yang menurut saya, tapi ya ini kemungkinan sih ya bakal tema-tema itu akan long lasting gitu. Misalkan yang pertama itu misalkan tema birthday gitu. Nah, tema birthday ini kan setiap hari, bahkan ya setiap bulan, setiap tahun itu selalu ada orang yang birthday gitu. Nah, pasti juga akan banyak sekali di microstock ini tema-tema happy birthday ini banyak gitu. Cuman tinggal bagaimana kita bisa meng-apply gaya gambar atau desain kita itu ke dalam tema happy birthday ini gitu. Dan tentunya ini mungkin untuk ilustrasi ya, kategori vektor dan ilustrasi. Kalau foto mungkin bisa aja, tapi mungkin di create di setup ini kali ya, kalau birthday ini foto itu agak susah sih ya, tapi nggak apa. Tapi ini khusus untuk vektor dan ilustrasi. Jadi birthday itu salah satu tema yang bisa dipakai long lasting ya. Nah, misalnya kayak gitu. Oke, birthday gayanya macam-macam sih. Gayanya bisa doodle, bisa misalkan pakai elemen-elemen ulang tahun gitu, terus pakai atau macam-macam gaya. Nah, teman-teman tinggal search aja gitu kira-kira yang belum itu apa sih gitu. Apakah gaya kita atau style desain kita atau ilustrasi kita tuh belum ada di situ, kita bisa apply di situ. Kurang lebih seperti itu. Nanti tinggal judul, deskripsi dan keyword disesuaikan. Itu untuk birthday. Lalu yang kedua mungkin ya itu anniversary. Jadi anniversary juga kurang lebih hampir sama kayak birthday sih. Kita bikin template gitu. Ada blank di tengah ya. Blank untuk teks gitu, your tag here gitu, atau tulisan happy anniversary. Nah, kalau dulu itu pakainya angka-angka, tapi sekarang kayaknya mending jangan sih. Angkanya biar ditulis sendiri. Karena nanti bisa termasuk birthday juga ya, itu bisa berpotensi terkena repetition atau similar ya, karena angka template-nya sama tapi angkanya berbeda, misalkan 01, 02, 03. Dulu saya seperti itu, tapi sekarang udah enggak. Jadi ya rasanya kalaupun anniversary ya tulis anniversary aja, jadi happy anniversary kayak gitu-gitu. Lalu nanti bagaimana tuh dengan gaya kita membuat desain-desain yang berbeda-beda, dari bentuk, dari gambarnya. Jadi jangan sampai similar, itu nanti berpotensi kena reject gitu ya, kira-kira seperti itu.
Oke, lalu tadi birthday, yang kedua anniversary, yang ketiga apa ya enaknya ya? Yang ketiga yang kira-kira bakalan long lasting misalkan ya. Bisa juga tema-tema sales, diskon gitu, tapi mungkin tinggal ngikutin season ya. Misalkan nih kita bikin aja nih background colorful, warna-warni gitu, atau apalah gitu, atau mungkin yang sesuai gayanya teman-teman, tinggal dikasih sales, diskon 50% atau 30% seperti itu, promotion segala macam, nah bla bla bla. Yang lebih general itu juga mungkin bisa dipakai lebih lama. Nah, ini salah satu item saya yang sampai sekarang masih laku, itu yaitu ada namanya, saya lupa, pokoknya tentang sales gitulah. Jadi itu dari 2010 sampai sekarang masih laku. Terus tadi yang ketiga ya, yang keempat mungkin ya apa ya? Tentunya background ya, background dalam artian yang keempat nih background. Jadi background yang kira-kira stylenya ini long lasting juga gitu. Nah, kadang-kadang kan gini, kita background tuh ngikuti gaya-gaya yang sekarang gitu, mungkin yang minimalis, yang gradient itu mungkin ya masih ada sekarang, download masih pakai, tapi mungkin itu salah satu yang long lasting ya. Dan saya juga ada salah satu item yang sampai sekarang masih di download ya. Tapi kalau misalkan apa namanya background yang tematik gitu, misalkan sekarang lagi trennya tuh minimalis, tiba-tiba kita upload yang apa ya, yang details, yang itu kayaknya agak sulit sih. Jadi memang yang simple, kadang-kadang yang simple, yang minimalis itu yang lebih gampang untuk, yang lebih applicable untuk desain macam-macam, itu lebih long lasting sih. Jadi lebih gampang apa namanya, di download seperti itu. Terus tadi yang 4 ya, birthday, anniversary, apalagi tadi ya, lupa. Sales ya, sale, diskon, terus background. Mungkin 5 aja kali ya. Nah, yang kelima ini apa? Yang kelima mungkin ini saya juga masih mikir-mikir apa ya enaknya ya. Mungkin yang kelima mungkin background tuh sama abstrak sama lah ya. Jadi kira-kira apa ya enaknya ya? Belum kepikiran nih. Coba nih, nggak tahu nih kalau misalkan bikin doodle tapi untuk ini ya, coloring book. Itu juga coloring book kan sebenarnya kan long lasting ya, nggak musiman ya. Ini hanya salah satu ide sih, mungkin bisa salah bisa bener, tapi nggak apa-apa. Tadi tiba-tiba kepikiran aja gitu. Misalkan apa namanya, coloring book itu kita bikin apa ya, misalkan untuk anak-anak itu mungkin gambar kebun, ada bunga-bunganya, ada kupu-kupu gitu, terus nanti ada macam-macam bikin series gitu tentang coloring book. Itu juga rasanya menarik sih, kita bikin warna hitam putih itu nanti terus akan di-download dan akan di print dan diwarnai. Bisa jadi kayak gitu, atau mungkin bisa jadi make ada anak nangis suara ya, ada apa namanya, di-download lalu dimasukin ke tablet atau iPad, nanti bisa diwarnai di situ misalkan. Jadi kan nggak semua orang bisa menggambar, jadi rasanya lumayan menarik gitu untuk apa namanya, jadi tinggal dimasukin ke iPad lalu di apa namanya itu, di color gitu, atau mungkin di print terus dijadikan untuk, ya mungkin nggak harus anak-anak ya, ada doodle abstrak itu kan banyak terutama di kota-kota itu ya, banyak orang yang udah bekerja stres gitu, lalu ada rasa pengen menggambar, atau kadang-kadang ada seperti itu banyak yang pakai gitu. Saya ketemu di beberapa pas lagi nongkrong di kafe, beberapa ada orang yang sedang mewarnai doodle gitu. Oh, ternyata banyak yang apa namanya pakai juga gitu. Bisa mereka beli buku yang isinya coloring book seperti itu. Nah, ini itu hanya ide yang tiba-tiba terlintas ya untuk coloring book tuh. Oh, tapi bisa lagi, satu lagi, keenam deh. Mungkin ini wedding, sorry tadi ketinggalan yang satu tadi, yang keenam nanti tema-tema wedding invitation ya. Jadi wedding invitation ini lumayan sering dipakai tentunya, karena ini nggak ada musiman ya. Jadi teman-teman tentunya dengan berbagai macam gaya yang sudah apa namanya, tinggal di-apply aja gitu di tema-tema wedding invitation. Itu juga rasanya lumayan long lasting ya. Tapi kebanyakan emang tema-tema floral, tema-tema yang pakai watercolor, terus yang apa namanya, yang romantis lah, itu tuh lebih banyak di-download sih. Kira-kira sih kayak gitu. Oke, saya ulangi tadi, yang pertama adalah, tuh kan lupa lagi.
gara-gara ada anak kecil nangis tadi. Yang pertama itu happy birthday, yang kedua adalah anniversary, yang ketiga sales discount, terus yang keempat itu apa namanya tadi, lupa yang keempat apa ya, yang keempat background background abstrak, yang kelima tentunya minimalis ya, yang kelima itu kan lupa lagi, yang kelima itu doodle ya, doodle coloring book itu, yang keenam mungkin wedding invitation. Nah ini 6 aja deh, jadi cukup deh, ini saya terdistraksi jadi lupa semuanya. Ya gitu aja teman-teman, mungkin hanya itu idenya, tapi ini bukan jaminan ini ya, bukan jaminan laku atau enggak, tapi ini hanya satu ide aja gitu, tema-tema yang mungkin bisa jadi lebih long lasting ya. Jadi ya pinter-pinter teman-teman mengaplikasikan style desainnya sih gitu, dan terutama biasanya kalau yang memang sudah sering di download ya otomatis jangan di halaman atas terus, kira-kira sih kayak gitu. Baik teman-teman, semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.